Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal nge-unboxing HP Sony. Yap, udah jarang ya kita nge-review HP Sony. Ini Sony Xperia 10, yap, HP mid-range Sony Mark 4. Ini rilis dulu di tahun 2022, dan sekarang harganya tuh kalau misalnya kalian cari di Tokopedia, yang X-Inter yang pastinya emailnya nggak permanen, kalau kita udah tahu lah ya, nggak permanen artinya gampang ngeblok. Kalian bisa cari di harga segini, 1,7 jutaan aja. Ya emang harga segitu ya rata-rata Xperia 10 tuh kalau misalnya rilis di Indonesia yang X-Inter atau limbah Jepang ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin pernah ada di HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Untuk spek sendiri gue bakal taruh sini, kalian bisa lihat sendiri. Speknya sih di harga 1 jutaan cukup oke ya, pakai Snapdragon 695, Androidnya Android Pure, terus dia kameranya 3, nanti kita bakal bahas juga speknya. Dan dia juga udah ada headphone jack, masih ada, terus punya baterai yang cukup oke lah untuk size-nya. So kita langsung aja unboxing. Ini gue beli warnanya banyak ya, lumayan fun warnanya, terang-terang. Ini gue beli yang warna bukan purple sih, warna biru kalau nggak salah. Dan dikasih box apa? Ini banyak bonus ya dikasih. Gue beli bukan di Golden City Style, ini gue beli di WT Teknologi nama tokonya. Dan dulu gue udah pernah beli Google Pixel 7 Pro kalau nggak salah ya, dan kondisinya lumayan oke. Dan ini gue dapet charger Apple. Ini pastinya OEM ya, ini pasti charger OEM. Gue sih nggak rekomen kalau misal kalian beli HP X-Inter atau HP yang kayak gitu-gitu dikasih charger kayak gini, mau ini Apple atau Sony, gue selalu nggak rekomen. Mending kalian pakai charger yang di rumah atau beli yang bener-bener bagus. Kurang percaya aja gue. Dan yap, kita nggak review iPhone 13 ya. Ini box iPhone 13, tapi kalau misalnya kita dibuka isinya Sony biggest collaboration. Ya, cuma placeholder aja sih ini kayaknya. Dan pas gue beli soalnya di deskripsinya tuh ini HP batangan gitu guys tulisannya. Jadi ya ini mungkin bonus aja ya, dikasih box iPhone gini, mungkin dia ada kayak pelantar gitu, jadi dipakai aja. Dan gue beli warna biru, tapi ya kalau di kamera ini lebih ungu ya. Gak tau kenapa tulisannya pas gue beli ini warna biru 97% mulus, tapi ini sih lebih ungu ya. Mantap sih, gue suka warnanya. Dan kita langsung aja cek bagaimana untuk kondisi kemulusannya. Pertama yang pasti kita lihat layar depannya. Layar depan sendiri ini, oh nice. Jadi layar depan dia udah dikasih screen protector sama sellernya. Oke. Dan di sini ada seperti biasa ya kalau beli HP limbah atau X-Inter, ada garansi dari tokonya. Dan untuk layar depan sih mulus. Samping di sini bisa kita lihat mulus juga ya, walaupun full terbuat dari plastik. Biasanya kalau HP Jepang kayak gini sih orang-orang Jepang apik semua pakainya. SIM slotnya sendiri bisa kita lihat di sini dia support microSD dan support SIM. Satu SIM aja. Untuk microSD bisa disupport ditaruh di sini, dia ini dual SIM nggak ya? Kalau dilihat sini kelihatannya kayaknya dual SIM hybrid ya. Lumayan bagus. Dan untuk internal dan RAM sendiri, HP ini RAM-nya di 6GB RAM. Untuk internal dia ada di 128GB. Jadi kalau misalnya kurang bisa pakai microSD lah buat nge-store musik atau foto lah ya. Dan kalau misalnya di atas, di sini ada headphone jack, mulus banget juga HP-nya. Ada fingerprint, volume button, semuanya kerasa clicky. Dan overall, mulus ya ini HP. Kayak 100% loh, ini kayak like new banget. Yang gue suka sama Xperia 10 tuh, terutama ini Mark 4 ya, dibanding sama Mark 2 yang waktu itu gue pernah review, ini kerasa lebih refine aja. Dan gak tau kenapa ngingetin gue sama iPhone 5C ya, vibe-nya. Gak tau kenapa. Di sini ada setup triple kamera, yap. Dan lumayan komplit juga. Dia main kamera punya megapiksel sebesar 12 megapiksel. Ada optical stabilization loh di harga 1 juta. Lumayan menarik ya. Dia punya kamera kedua. Ini telefoto 2 kali optical zoom. Dia ada di 8 megapiksel. Terus dia ada ultra wide kamera di 8 megapiksel juga. Nice. Sedangkan untuk kamera depan dia itu di 8 megapiksel. Ya Sony kalau masalah kamera depan di HP flagshipnya pun biasanya agak kurang niat ya. Tapi lumayan unik ya. Di harga 1 jutaan kamera belakangnya kita bisa bilang lumayan komplit. Walaupun 8 megapiksel tapi kayak flagship, terutama yang kameranya ini dia ada optical stabilization loh di harga segini. Pretty good. Kita mau nyalain dulu dan seperti biasa nanti kita bakal bahas bagaimana untuk speaker, haptic, dan teman-teman lainnya. I'll be back soon ya, gue setup dulu. Oke guys, udah gue setup si Sony Xperia 10 Mark IV ya. Seperti biasa untuk fingerprint sendiri dia itu posisinya ada di sini dan kecepatannya bisa dibilang khas HP Sony banget. Lama ya, 1 detikan. Tapi at least dia responsif dan tradisional fingerprint sih jarang banget ada masalah. Ya bagusnya itulah. Sedangkan untuk si
software sendiri pretty much Sony stock Android, dan untuk versinya ini salah satu kelebihan dari HP ini sudah di Android 14, jadi udah baru ya. Ini lumayan langka loh di HP Sony kayak gini, yang artinya bakal lebih future proof juga, walaupun dia emailnya nggak permanen ya. Jadi kalau emailnya nggak permanen tuh ya kira-kira ini sekarang masih permanen ya emailnya, maksudnya masih ke daftar, soalnya masih bisa pakai SIM. Tapi ini bisa keblok kapan aja, bisa jadi besok, minggu depan, bulan depan, 3 bulan lagi, atau enggak sama sekali. Tapi sih biasanya ini cuma tahan sebulan setahu gue kalau email tidak permanen kayak gini, bukan rewrite ini ya, tidak permanen aja. Next, untuk software experience sendiri pas gue tadi install, ya sayangnya Snapdragon 695 itu terkenal chipset yang lumayan panas ya, walaupun Snapdragon 6 series pada zamannya. Jadi memang tadi pas gue pakai buat multitasking, launching aplikasi, download, login gitu ya, kerasa anget dan performance-nya kerasa turun telema throttling. Jadi gue lumayan interested gimana performance-nya kalau bisa kita main Wuthering Wave ya. Kayaknya bakal tersiksa banget ini HP. Dan gak cuma itu juga, walaupun performance-nya turun sih masih oke, masih usable lah ya, masih kayak HP 1 jutaan zaman sekarang. Tapi layarnya juga itu bakal ngedim, yap. Cuma day to day aja layarnya ngedim kalau kepanasan gitu. Cuma bikin aneh tuh dia hangat dikit, di sini tuh nggak panas banget ya, hangat dikit aja, tapi udah telema throttling dan udah nggak bisa nge-launch kamera. Jadi bisa dibilang ini lumayan agresif si Sony ya, nge-turn down performance dan nggak boleh ngelakuin sesuatunya, terutama kamera agak lumayan agresif. Ya ini ngingetin gue sama Sony Xperia 1 atau 5 Mark III yang cepet banget tuh panasnya kalau misalnya lagi pakai kamera. Sedangkan untuk haptik, dia haptiknya ya bisa dibilang di antara premium sama di antara murahan. Masih kedengeran suara bes-bes tapi udah lumayan bulat. Itulah deskripsinya. Susah ya ngedeskripsikan haptik tuh. Tapi yang gue lumayan suka, dia haptiknya powerful banget. Dan khas HP Sony responsif ya dibanding sama OS-OS lainnya yang gak stok Android. Jadi ngetik gini sih nggak ada masalah. Enak banget. Terus bagaimana untuk speaker? Nah ini speaker yang lumayan unik karena Xperia 10 tuh kan terkenal banget dengan speakernya tuh mono ya. Dan ini speakernya mono. Bisa kita lihat dia tuh speakernya hanya di sini doang. Jadi di atas bukan speaker. Tapi ini walaupun mono dan suaranya memang agak sedikit muffled first impresi, tapi lumayan oke lah untuk kelas mono, bisa dibilang ini apalagi di harganya ya. Paling bagus kayaknya mono di harganya ini. Speaker mono di harga 1, 2, even 3 jutaan gitu untuk kelas mono. Ini bagus loh. Jadi kalau misalnya kita coba denger siapa ya? Kita coba denger Chibidoki gitu seperti biasa. What's up, Doc? Soy trasero plano. Ay, cabrón. Yo soy Titas plano. Ay, cabrón. Ay, cabrón. ¿Dónde está Titas? Ya, lumayan bagus ya untuk speaker mono. Suaranya dia nggak kayak cempreng gitu. Agak sedikit muffled, tapi overall oke. Detailnya lumayan bagus untuk mono dan bisa keras banget ini mononya. Jadi, good. Dia front facing juga. Jadi ya, gue sih nggak bakal komplain. Udah sangat bagus banget di harganya. Sedangkan untuk DRM info, buatnya penasaran aja. Kalau misalnya kita mau klik ke sini, kita scroll. Nah, ini udah Wi-Fi 1 ya pastinya, jadi nice, dan white color gambarnya sayangnya masih false dan belum support HDR sama sekali. Tapi ini layar udah OLED kok, dan kualitasnya gue bisa bilang cukup bagus ya. Nggak se-vibrant kayak Samsung, tapi lumayan bagus, warnanya cukup natural, viewing angle oke, dan kalau misalnya nggak lagi telema throttling, nggak lagi screen dimming, layarnya lumayan terang juga. Ya ini HP 2022 ya, harusnya sih nggak kerasa tua banget gitu kayak Xperia zaman 2020. So, yang terakhir kita langsung aja coba kamera. Karena kameranya pas tadi gua tes dikit, ini gampang banget thermal throttling, gampang banget nge-lag performance-nya, dan gampang dia tuh kalau misalnya udah lumayan anget-anget panas. Kayak tadi gue habis nge-setup HP ini ya, dia lumayan anget, performance-nya turun, gak mau buka kamera. Dia tulisannya gak bisa kepanasan. Itu salah satu hal yang gue benci sih sama Sony. Anyway, kita langsung aja coba ya, pakai main kameranya seperti ini. Gak ada shutter button-nya untuk Xperia 10. Ini pakai main kameranya. Oke, dan ini untuk ultra wide 8 megapikselnya nih. Dan ini untuk telefoto 2 times-nya. Kita fokusin ke sini aja. Bisa dibilang sih fotonya masih cukup bagus lah di harga 1 jutaan lah ya. Dan ini selfie-nya sendiri, kualitasnya seperti ini. Khas HP Sony ya, untuk selfie biasa aja, not that good malah menurut gue. Dan untuk video recording, ini lumayan aneh. Waktu pas gue review Xperia 10 Mark II ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu, itu kan HP support 4K 30 ya, kalau nggak salah, setahu gue lupa lagi. Tapi di sini dia
udah nggak ada support 4K sayangnya. Jadi hanya bisa Full HD, tapi dia udah bisa Full HD 60 fps. So mari kita tes bagaimana kualitas di Full HD 60 fps-nya ya, langsung aja. 1, 2, 3. Oke guys, jadi ini dia video record error. Unknown error, kenapa ini? Sony? What's wrong? Wah, nggak bisa ngerekam kah? Kenapa ini? Apakah nggak bisa di Full HD gitu? Nggak bisa di Full HD 60? Apa ini? Apa defect ya? Kita lihat coba. Oke, kelihatannya nggak bisa di 4K 6, di 1080p 60 nggak mau ya? Unknown error. Dia baru mau sekarang ngerekam. Oke, whatever Sony, whatever. Mungkin ada yang tahu kenapa masalahnya. Jadi kayaknya bukan defect, emang nggak tahu kenapa ngebug dia. Kita langsung aja tes di Full HD 30. 1, 2, 3. Oke, jadi ini video recording di resolusi Full HD 30 fps, dan ini kita bisa gonta-ganti lensa ya. Jadi kalau misalnya kita mau coba panning ke sini nih, ke Ferrari, mikrofonnya juga bisa bilang cukup oke. Kita bisa zoom. Ini pakai kamera ke telefoto dan kalian bisa ganti ke ultra wide. Cuma memang nge-lag ya, wajar, tips saja karena jelek banget. Untuk main kamera, maksimum zoomnya segini, biasa aja. Dan untuk noise-nya harusnya sih nggak buruk banget, tapi ternyata noise-nya lumayan buruk ya. Lumayan banyak noise-nya. It's fine lah. Maksimum zoom, jadi 10 kali. Dan seperti ini kualitas Full HD-nya. Kalau di viewfinder sih kelihatannya ini raw banget ya, jadi kayak nggak di oversaturasi, kayak natural banget. Gimana menurut kalian? Kita balik ke S24 Ultra. Oke, jadi seperti itu untuk kualitas videonya. Menurut gue sih, it's pretty good ya. Untuk harga 1 jutaan, masih usable lah. Walaupun memang dia tadi nggak tahu kenapa nggak bisa Full HD 60, tapi kayaknya yang bikin bagus HP ini sih untuk foto di harga 1 jutaan ya, keep in mind. Dari kamera fotonya yang lumayan oke menurut gue itu. Versatile banget, 3 kamera. So, cuma segitu aja untuk unboxingnya. Seperti biasa, untuk full review bakal tayang minggu depan, dan gamingnya juga bakal tayang sehari sebelum full review. First impression sih gue bisa bilang, ini sih kayak cocok banget untuk HP kedua atau HP utama gitu ya, HP utama. Tapi gue sih nggak pernah rekomend HP Sony untuk HP utama karena dia image-nya nggak permanen ya. Untuk HP kedua ini cocok karena baterainya juga kelihatannya awet ya, tadi cuma turun 2% loh. Dan cocok banget juga buat MP3. Kenapa? Karena dia itu enteng, compact, jadi enak ya. Performanya juga masih oke lah, masih lebih bagus daripada MP3 player yang jauh lebih mahal ya harganya. Walaupun decknya sih kayaknya nggak bakal sebagus itu, tapi untuk MP3 player cukup oke. Untuk foto-foto juga kayaknya masih oke. Itu sih kayak target HP ini di harga 1 jutaan. Ya, cuma segitu aja. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk full review lainnya. Bye.